Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. BNN Kota Banjarmasin. Humas, 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 yes. Tepuk tangan. Kepada Kepala BNN Kota Banjarmasin, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kelayan Timur 2, dan yang terhormat kepada para Dewan Guru beserta staf dan anak-anak ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penandatanganan MOU, yang keempat ada pengisi materi oleh pihak BNN, yang kelima sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Oke, langsung saja untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan yang pertama kepada Kepala BNN Kota Banjarmasin, kepada Bapak untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kelayan Timur 2, yang saya hormati KTP 2M, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Guru SDN Kelayan Timur 2, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa dan siswi SDN Kelayan Timur 2. Sebelum saya memberikan sambutan lebih lanjut, ada yel-yel ya. Nanti kalau saya sampaikan, tolong diikuti. Saya beri contoh dulu. Kalau saya sampaikan salam sehat tanpa narkoba, nanti diikuti salam sehat tanpa narkoba. Kemudian kalau saya sampaikan BNN Kota Banjarmasin, dijawab bungas, bungas, bungas 3 kali, baru yang terakhir yes. Ya, bisa kita mulai? Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. BNN Kota Banjarmasin. Humas, 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 yes. Tepuk tangan. Terima kasih luar biasa kepada anak-anakku, semangat untuk menyampaikan yel tadi. Nah, yel itu adalah memberi semangat kita semuanya bahwa kita sehat. Sehat itu tidak hanya sehat tubuh, sehat fisik, sehat pikiran, dan juga sehat tanpa narkoba. Nah, kemudian bungas. Nah, bungas itu kalau bahasa Banjarna cantik. Nah, bungas itu adalah moto BNN Kota Banjarmasin. B-nya berarti berani, U-nya unggul, N-nya netral, G-nya gigih, kemudian A-nya akuntabel, S-nya sinergi. Nah, sinergitas yang kita perlukan bersama SDN Kelayan Timur 2 ini untuk bebas dari narkoba. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah mengundang saya, Kepala BNN Kota Banjarmasin beserta staf, berkaitan dengan adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu bahwa SDN Kelayan Timur 2 ini akan diajukan untuk penilaian Adiwiyata Mandiri tingkat nasional. Tepuk tangan. Prestasi ini luar biasa. Tadi saya sudah mendapat informasi dari Ibu Kepala Sekolah bahwa sudah mendapatkan penghargaan, diajukan Adiwiyata Mandiri tahun 2019 tingkat wali kota, kemudian juga mendapat penghargaan oleh tingkat provinsi pada tahun 2021, dan ini akan diajukan untuk penilaian tingkat nasional. Dan
nasional ke 2020. Ini adalah tahap akhir mandiri. Nah, berarti sudah ibaratnya sudah topnya sekali lah. Nah, penilaian sudah, berarti ini tinggal mandiri. Nah, terima kasih yang sudah mengundang BNN berkaitan dengan ini. Saya harapkan untuk pembuatan MOU atau perjanjian kerjasama yang akan nanti saya tanda tangani bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, nanti mudah-mudahan bisa berlanjut untuk di kemudian kegiatan berkaitan dengan bersih atau bersih dari narkoba. Nah, nanti saya tidak akan banyak menyampaikan berkaitan dengan sosialisasi narkoba. Nanti Ibu Rosna, Katib P2M yang tadi menjadi pembina upacara yang akan menyampaikan. Silahkan anak-anakku untuk bertanya, ya, untuk bertanya apa itu narkoba, apa barangnya, seperti apa sih narkoba. Nah, tadi sedikit sudah disampaikan pada saat apel, pada saat upacara. Nah, ini hari ini nanti di ruangan ini yang kelas 5 dan kelas 6 SD ini mungkin bisa lebih mendetail lagi. Bentuknya seperti apa ganja itu, nah, kemudian bentuknya seperti apa sabu itu, bagaimana lempok itu, ya kan? Seperti apa barangnya, apa itu obat-obat yang mungkin akan mengandung narkoba, ya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa namanya pergaulan yang harus dilakukan bersama dengan teman, baik itu di sekolah maupun di lingkungan. Nah, bagaimana anak-anak ini juga bisa menjadikan bersih narkoba di lingkungan keluarga. Nah, nanti tolong tanyakan, nanti Ibu Rosna akan menjelaskan detail lagi. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah takut anak-anak saya untuk bisa menyampaikan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. BNN sangat bersyukur sekali diundang. Nah, kemudian juga kami berharap mudah-mudahan Kelayan Timur 2 ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal untuk Adiwiyata Mandiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada Bapak. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Kelayan Timur 2 kepada Ibu. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang ulun hormati Kepala BNN Kota Banjarmasin, Bapak Puryanto SIK MH. Yang saya hormati Ibu Rosna, ya Bu ya, serta tim BNN Kota Banjarmasin yang berbahagia, serta Dewan Guru, serta anak-anak Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani, bebas juga dari narkoba. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ikut beliau yaumil kiamah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala BNN Kota Banjarmasin dan Ibu Rosna beserta tim yang hari ini berkesempatan hadir ke sekolah kami, memenuhi undangan kami di sela-sela kesibukannya. Kami akui Pak, terima kasih juga, kesempatan yang ini sangat luar biasa gitu, karena Bapak turun langsung ke salah satu sekolah yang berada di sudut kota Banjarmasin, khususnya di Banjarmasin Selatan, kota Kelayan Timur. Letaknya lagi di pojokan lagi malah. Tapi kami walaupun berada di pojokan di ujung kota Banjarmasin, tekad kami untuk membersamai siswa sebagai calon penerus bangsa bebas dari segala-galanya. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani yang seperti Bapak sampaikan tadi.
sehat fisik, tentunya bebas dari zat-zat adaptif. Seperti dengan moto sekolah kita, kalau Bapak tadi mengatakan BUMAS, di BNN kami juga punya moto, Pak. Moto sekolah kami bisa. Apa itu bisa, Nak? B pertamanya bersih. Bersih ini tidak hanya dari bersih lingkungan, bersih jiwa dan raganya. Indah. Ketika Bapak mungkin dan Trim sampai ke sini, mungkin mudah-mudahan yang terlihat walaupun tidak begitu indah, tapi kami mengusahakan. Ya, udah. Kemudian bisa bersih, indah, sehat. Nah, sehat di sini salah satunya sehat dari narkoba dan lain-lainnya. Tentunya kita dengan program pemerintah makan bergizi gratis, alhamdulillah kami belum dapat, Pak. Belum sampai menyasar ke sini. Tapi apapun itu program pemerintah kami terus dukung, termasuk juga dengan program dari Kota Banjarmasin. Kebetulan kita ada salah satu ditunjuk menjadi sekolah adiwiyata yang tahun ini insya Allah akan melenggang ke tingkat mandiri. Mandiri itu tingkatan sudah paling atas lah. Ya, kalau ini berhasil insya Allah, mudah-mudahan ya, terlalu muluk sih keinginan kami. Itu nanti Pak ada lagi satu ajang Eko ASEAN namanya. Kalau Eko ASEAN itu sudah tingkatnya negara-negara di Asia Tenggara, gitu. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga berharap kepada anak-anak ibu, mari kita simak bersama-sama. Kalau selama ini kalian hanya mendapat dari guru-guru apa sih hidup sehat tanpa menggunakan zat-zat adaptif, hari ini kita akan bertanya, akan mendengar secara langsung bagaimana sih pola hidup yang sehat. Kemudian terima kasih lagi kepada Bu Rosna nanti, ya Bu ya. Jangan dimumu kalau anak-anak kami ada pertanyaan yang agak keluar sedikit, karena memang anak usia SD ini ingin tahunya lebih besar, tapi kadang lupa juga mengontrolnya, gitu. Jadi itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini ya Pak ya, tidak hanya sekedar MUU hari ini kata Bapak, tetapi kita tetap melakukan dan kami terus memantau, Pak. Mudah-mudahan anak-anak SDN Kelayan Timur 2 bebas dari hal-hal yang berbau zat adiktif. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sambutan kami kurang memuaskan ya Pak ya. Karena keterbatasan tenaga dan apa yang kami miliki, karena murni Pak kegiatan adiwiyata ini tidak dibantu oleh dana dari manapun. Jadi kami benar-benar menyisipkan bagaimana mengolah dana BOS bantuan operasional sekolah yang sudah ada poin-poinnya yang kami berdayakan gitu. Jadi kami ingin maju, kami ingin anak-anak tetap sehat. Ini saja. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan MOU kerjasama antara pihak BNN Kota Banjarmasin dan SDN Kelayan Timur 2 Banjarmasin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Ibu untuk waktu dan tempat dipersilakan. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kelayan Timur 2, yang saya hormati Dewan Guru, anak-anak mahasiswa magang, serta anak-anak ibu pelajar SDN Kelayan Timur
banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita hari ini dapat bertatap muka, bersilaturahmi untuk MOU dan penyuluhan narkoba. Tadi sudah diapel, cuma diapel hanya sebentar. Tidak ada tanya jawab. Kalau sekarang kita boleh tanya jawab. Anak-anak ibu mungkin mau tahu siapa nama ibu? Nama ibu siapa nak? Iya, alhamdulillah anak-anak ibu masih mengingat, padahal kita baru kenal. Oh iya, ada di presentasi ya, nama ibu Rosna Elviani. Ibu adalah penyuluh narkoba ahli muda, merangkap menjadi ketua P2M BNN Kota Banjarmasin. Anak-anak ibu tahu apa itu BNN? Iya, pintar anak-anak ibu di sini, pintar-pintar semua. Pertanyaan ibu didapat dijawab dengan benar, alhamdulillah. Ibu juga mengucapkan selamat karena sekolah SDN Kelayan Timur 2 menerima penghargaan Adiwiyata Nasional. Semoga tambah sukses lagi. Amin, tambah berkah. Amin, terima kasih. Baik, ibu langsung ke materi. Izin bu, berapa jam bu? Oh iya, kata ibu kepada sekolah 1 jam cukup. Nah, kita 1 jam lah dengan tanya jawab ya bu ya, 1 jam. Ini kita 1 jam dengan tanya jawab. Narkoba, anak-anak tadi katanya sudah tahu. Tapi narkoba itu apa bu? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Pengertiannya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan, menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menimbulkan ketergantungan ini yang sangat berbahaya. Kemudian ibu mau bertanya, nafsa itu apa nak? Nafsa ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Nafsa itu adalah istilah di Kementerian Kesehatan. Jadi ketika anak-anak pergi OTW ke puskesmas, itu tulisannya nafsa. Kalau anak-anak pergi ke rumah sakit ataupun ke dinas kesehatan, itu adalah tulisannya adalah nafsa. Nafsa dan narkoba itu sama seperti kita menyebut ibu, bunda, dan mama. Jadi pengertiannya sama, cuma istilah berbeda. Kalau BNN narkoba, kalau Kementerian Kesehatan adalah nafsa. Narkoba digunakan oleh BNN, kepolisian, dan TNI. Jadi kita mengerti, oh ketika ke sini, oh mereka menggunakan istilah narkoba. Ketika ke rumah sakit, istilahnya nafsa. Di buku-buku juga seperti itu nak. Jadi kita bisa tahu siapa pencipta. Kalau penciptanya adalah orang-orang kesehatan, mereka adalah menggunakan nafsa. Jadi sudah tahulah apa itu narkoba, ada itu nafsa. Kalau narkotika adalah bagian dari narkoba karena singkatan bagian dari narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Nafsa, narkotika, psikotropika, bahan zat adiktif lainnya. Next. Boleh acungkan jarinya, tangannya. Apa itu
Jenis-jenis narkotika alami itu yang dapat diperoleh langsung dari alam, misalnya ganja dan opium. Kalau sintetis, jenis narkotika yang dibuat melalui sintesa di laboratorium menggunakan bahan-bahan kimia, misalnya sabu ekstasi. Kalau sabu ini banyak disalahgunakan di Banjarmasin. Pernah mendengar apa itu sabu? Nah, pernah, karena Banjarmasin paling banyak menyalahgunakan sabu. Padahal sabu ini harganya lebih mahal daripada harga emas murni. Harga emas murni berapa nak? Lebih dari 1 juta. Lebih mahal lagi sabu. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan karena sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan kita berapapun harganya akan dibeli. Gak punya uang dengan cara nyolong. Iya, misalnya duit kawannya diambil karena ingin beli sabu, duit gurunya diambil, duit tetangganya diambil, duit orang tuanya diambil. Ini sangat merugikan kita, baik ekonomi maupun orang-orang yang di dekat kita. Karena itu anak ibu jangan menyalahgunakan, jangan coba-coba anak-anak, apalagi agama sudah melarang. Kalau agama melarang itu tidak perlu lagi anak dicoba karena itu kebenarannya sudah mutlak. Kemudian jenis narkotika yang ketiga adalah semi sintetis, jenis yang diperoleh dari alam kemudian diolah dengan bahan-bahan kimia membentuk produk baru berupa narkotika siap edar. Ini contohnya heroin dan morfin. Ini dari opium sebenarnya. Opium ini tumbuh di mana, Bu? Ini di luar negeri. Tumbuhnya tidak ada di Indonesia. Banyak ini disalahgunakan. Padahal morfin itu adalah narkotika yang sangat bermanfaat bagi kita. Bermanfaat gimana, Bu? Ketika kita sakit yang luar biasa, pilihan terakhir obat yang akan diberikan oleh dokter itu adalah morfin. Ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi di dunia medis. Cuma yang tahu dosisnya adalah dokter. Kita yang orang awam ini tidak tahu dosisnya. Jadi jangan sama sekali menyalahgunakan. Dari sini sampai sini jenis-jenis narkotika. Kalau boleh ada yang bertanya, boleh angkat tangan. Tidak menunggu waktunya lah. Ketika anak-anak sudah ada pertanyaan, boleh dilanjutkan. Ibu kalau sudah selesai diingatkan saya mulai 1 jam. Next. Ini situasi narkotika dan penyalahgunaan di Indonesia. Ini nak 2019 itu adalah 1,8, tahun 2021 meningkat menjadi 1,95% dan 2023 alhamdulillah menurun menjadi 1,73%. Tapi menurun, apakah menurun di tempat kita untuk tahun 2025? Masih belum tahu. Karena tahun 2025 ini belum dilakukan survei. Biasanya survei itu pertengahan tahun sampai akhir tahun itu baru diketahui hasilnya. Mudah-mudahan prevalensi penyalahgunaan narkoba itu menurun. Next. Nah, ini contoh sabu yang banyak disalahgunakan di Banjarmasin. Sabu ini bentuknya seperti garam, seperti tepung, seperti gula pasir putih.
disalahgunakan atau ditipu oleh badan itu dimasukkan dalam permen-permen. Jadi hati-hati. Bu, gimana cara mengetahui bahwa permen itu mengandung sabun? Misalnya anak-anak ibu setelah memakan permen atau memakan kue gitu yang mengandung sabun misalnya, itu anak-anak ibu tuh tidur aja 3 hari 3 malam, maunya tidur aja. Nah itu perlu dicurigai. Kalau sudah begitu ngomong aja ke guru, Bu setelah memakan permen A misalnya maunya tidur aja 3 hari 3 malam. Bilang sama guru, bilang sama orang tua, biar diselidiki bahan makanan tersebut. Jadi anak-anak ibu harus hati-hati. Siapa tahu nih ada yang bagi-bagi orang, apalagi orang yang tidak dikenal lah. Misalnya bagi-bagi ini, jangan asal makan, jangan asal coba. Kalau mau coba satu aja dulu. Setelah itu efeknya dilihat. Kalau mau tidur terus, berarti itu mengandung tabung. Kemudian nanti guru bisa melaporkan ke BNN kalau ada makanan yang dicurigai mengandung sabun. Kemudian guru, anak-anak perlu dirazia, Bu. Mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali tas-tasnya dirazia. Siapa tahu mengandung, kalau anak-anak seperti ibu ini biasanya suka menyalahgunakan lem. Lem itu ada plastiknya, ada lem itu bisa disalahgunakan oleh anak-anak SD. Ya, biasanya anak-anak SD ini kumpul-kumpul menyalahgunakan lem. Padahal lem itu yang dirusaknya adalah otak. Kalau otak yang dirusak tidak akan sembuh, selama-lamanya akan rusak. Ibu baru saja kemarin hari Minggu jalan-jalan ke pasar 5, antara pasar 5, pasar Cempaka. Nah, ibu-ibu ngelem, menghirup. Kita membayangkan ibu-ibu ngelem bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan suaminya. Pasti keluarganya hancur. Anak-anak juga kalau misalnya menyalahgunakan, sekolahnya akan hancur, tidak naik kelas, pelajaran menurun. Maukah tidak naik kelas? Iya, alhamdulillah. Kita semuanya ingin naik kelas, ingin tercapai cita-cita, ingin sehat. Kalau ingin sehat, ingin naik kelas, ingin tercapai cita-cita, jangan menyalahgunakan narkoba. Sekali lagi, jangan menyalahgunakan narkoba. Kalau ingin sehat, tidak mungkin orang tersebut sehat kalau menyalahgunakan narkoba. Kalau ingin tercapai cita-cita, pasti tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, kepala BNN tadi itu adalah polisi kelulusan Kapolnak. Bapak tersebut tidak menyalahgunakan narkoba. Karena itu beliau tercapai cita-citanya. Anak-anak ibu juga kalau ingin tercapai cita-citanya, jangan menyalahgunakan narkoba. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Boleh. Angkat tangan. Iya, boleh nak. Maju sini. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Nama ulun Muhammad Alifkan, kelas 6. Ya, silahkan Muhammad Alifkan. Tadi pertanyaannya kalau lem
Kalau lem biasa nak aman. Kalau lem biasa aman. Dan ibu guru izin akan lembok, mungkin guru saja yang menyediakan. Jangan disuruh anaknya membeli. Guru atau sekolahan saja yang menyiapkan lah. Ya, takutnya nanti sisanya dicoba-coba. Jadi lem biasa tidak anak-anak, karena lem biasa itu dari tepung kanji kan. Jadi tidak mengandung zat-zat yang bisa membuat kita haid atau membuat kita fly atau yang membuat kita mabuk. Jadi aman. Jangan dicoba-coba anak-anak, karena yang dirusaknya adalah otak. Lanjut, next. Ada yang pernah melihat ganja? Ini daunnya, ganja kering dalam bungkus kertas, linting rokok ganja, cokis ganja. Nah, cokis ganja ini adalah brownies nut, brownies ganja, coklat ganja, dodol ganja, dan hasis oil. Ini banyak bentuknya kalau ganja ini. Dulu ada di online dijual brownies ganja, cuma sudah ditutup. Ini browniesnya ada juga Bu, macam-macam dimasukkan orang ke dalam makanan. Nanti kalau ada di luar sana misalnya ada yang bagi-bagi brownies, hati-hati anak-anak. Hati-hati, apalagi orang tersebut tidak dikenal, takutnya dimasukkan ganja. Memang seperti itu nak. Pertama-tama gratis. Setelah anak-anak ibu kecanduan, baru disuruhnya bayar atau tukar atau beli. Karena ada duitnya, sedangkan kita sudah kecanduan lalu mencuri, duit orang tua dicuri, duit teman dicuri, duit guru dicuri. Efek ganja, ya, efek ganja itu menurunkan kecerdasan, menurunkan IQ kita manusia. Apalagi kalau sejak seperti kalian sudah menggunakan, itu jelas-jelas menurunkan kecerdasan kita. Sedangkan kita sekolah supaya apa? Supaya pintar, supaya cerdas. Tapi ganja malah merusak dengan menurunkan kecerdasan kita. Jangan nyalakan. Next. Nah, ini contoh tablet ekstasi. Ini juga ada disalahgunakan di kota Banjarmasin. Tahun 2024 itu yang merah muda ditemukan di kota Banjarmasin. 100 butir ditemukan di Veteran, di lampu merah Veteran. Ini adalah ibu-ibu yang menjadi kurirnya, ibu-ibu rumah tangga, membawa 100 butir ekstasi warna merah muda dan sudah diamankan di Kapolresta Banjarmasin. Ini buktinya kalau kita menyalahgunakan akan dipenjara. Yang kedua tadi apa nak? Kuburan. Yang ketiga rumah sakit. Adakah yang enak? Gak ada, semua rugi. Next. Apa itu NPS Bu? NPS itu adalah narkotika jenis baru yang banyak juga disalahgunakan, yang belum ada peraturannya di Indonesia. Contohnya apa yang viral kemarin bulan Juli 2024? Viral, ayo. NPS, non psikoaktif substan. Kecubung, iya memang kecubung banyak disalahgunakan. Kecubung itu tidak ada di peraturan kesehatan. Itu adalah termasuk NPS.
jualnya ini lebih baik daripada jenisnya. Lalu orang-orang membeli, sekalinya pada mabuk. Pada mabuk, bukan kecubung, nah itu perkiraan aja. Ternyata setelah diselidiki di rumah sakit jiwa Samanglihu, mereka bukan menggunakan kecubung, tapi menggunakan jenis baru yang tidak ada logo, tidak ada merek. Jadi itulah yang disalahgunakan hari itu. Bukan kecubung. Tapi tidak apa, kita tahu bahwa kecubung itu adalah NPS. NPS itu narkotika jenis baru yang belum ada di peraturan kesehatan. Ada yang ingin ditanya? Boleh. Next. Nah, NPS itu adalah senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan yang tidak dikontrol yang dapat menyerang manusia. Nah, mengenai kecubung, ibu tambahkan lagi. Katanya di daerah Kota Baru, di desa di Kota Baru ada orang yang menyalahgunakan kecubung. Dia itu berenang-renang di limbah rumah tangga. Tahu rumah tangga itu apa, Nak? Bahasa Banjarnya apa? Kucirin ya orang, nah berenang-renang di situ. Ini yang menyalahgunakan kecubung, berenang-renang di situ. Padahal itu adalah tempat bau. Airnya saja hitam, ada cacing, semuanya berenang-renang di situ. Kenapa berenang-renang jar orang? Jar, aku berenang dengan Ayu Ashari dinya. Nah, menghayal-hayalnya dengan Ayu Ashari karena ada halusinasi. Nah, dengan Ayu Ashari itu adalah artis. Nah, itu sangat merugikan dirinya. Ada Ayu Ashari, ada yang membayangkan Ayu Ashari. Tidak ada air yang jernih, berenang-renang jadi di tempat kotor. Itu yang sangat merugikan. Nah, adanya halusinasi itu sangat merugikan. Untuk seperti itu, nah, kadang-kadang ada bisikan-bisikan, penglihatan yang tidak sesuai kenyataan. Bisikan-bisikan itu apa? Disuruhnya bunuh jarnya. Ada sudah kejadian itu, nah, di Samanglihu, bunuh ya bisikan. Lalu dia membunuh orang. Lalu dia membunuh orang. Ketika ditanya siapa yang aku bunuh, jarnya sapi jarnya. Nah, karena salah penglihatan. Dia melihat manusia itu adalah melihat sapi. Akhirnya dibunuhnya. Masuk pulang, nah mereka Samanglihu. Karena apa? Karena penglihatannya sudah gangguan. Terus itu ada halusinasi, ada bisikan yang membunuh orang yang halusinasi itu untuk membunuh. Itu sangat merugikan anak-anak. Boleh ada yang tanya? Ayo. Iya, silakan, Nak. Berdiri. Assalamualaikum. Berdiri. Perkenalkan nama. Nama. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih pertanyaan dari anak kita Sisi
bisa dilaporkan ke guru, kepala sekolah ataupun ke BNN. Tapi kalau misalnya beli online pun harus hati-hati, kita baca-baca dari orang yang membelinya. Ngapain juga beli jauh-jauh gitu kan? Di brownies di Banjarmasin aja banyak. Mendingan kita beli makanan yang dekat-dekat sini aja, yang jelas-jelas makanan tersebut adalah halal dan baik. Gimana sih Pak jawaban Ibu Nak? Sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi atau ada pertanyaan? Iya, kita lanjut lagi lah. Mengapa NPS berbahaya? NPS itu menimbulkan masalah kesehatan manusia, misalnya kejang, halusinasi, kerusakan organ vital, hati, jantung, otak, psikosis akut, bahkan kematian, dan dapat potensi ketergantungan. Anak-anak ibu di sini pernah melihat orang yang overdosis? Pernah lihat? Nah, ibu pernah melihat kebetulan adalah teman ibu sendiri. Nah, teman ibu sendiri. Maaf tidak ibu sebutkan instansinya. Sebelum ibu BNN Kota Banjarmasin, ibu pernah kerja di rumah sakit. Teman ibu itu, ibu melihat dia menyalahgunakan alkohol. Karena di dekat kursinya itu namanya ada tumpukan alkohol, botol-botol alkohol. Pikiran ibu waktu itu, ibu tidak mau bilang ke atasan, ibu tidak mau bilang ke teman-teman, ibu tidak mau bilang juga ke keluarganya. Sekalinya apa nak terlambat, ada innalillah. Padahal hari Sabtu ibu sudah bicara baik-baik dengan dia, menyiapkan kegiatan dengan dia karena dia adalah pimpinan ibu. Sekalinya innalillah, overdosis. Apa yang disalahgunakannya nak? Alkohol dicampur obat-obatan. Nah, ini yang cepat membuat overdosis. Dibawa ke rumah sakit Ansari Saleh. Terlambat sudah, terlambat karena overdosis. Di sana nak, mayatnya bagaimana? Mayatnya tambah gemuk dan kulitnya hitam. Sangat mengerikan orang yang overdosis. Adakah yang mau seperti itu? Takutan anak semua kalau melihat mayat kayak itu. Apakah orang itu masuk surga? Nah, yang disalahgunakan aja sudah yang barang haram. Mayatnya aja buktinya gemuk dan hitam. Sampai nakai istrinya itu lawan ibu. Kadang-kadang guring jar, bermalam-malam, berhari-hari. Kalau ada dibuang, tilam dan besarnya. Nah, istrinya ditakutan nakai. Nah, takutan karena itulah anak-anak ibunya sama sekali menyalahgunakan. Kasihan keluarga kita, kasihan tetangga kita. Dapat meninggal salah juga, ada meninggal ODDJ, menyulitkan orang juga. Sampai ada nakai, kenapa jadi ibu masuk lagi mau jadi tempat sampah tiup bu aja merusak TV ya. Nah, merusak TV orang ODDJ ini merusak di rumah, beruntung merusak nakai, bisa juga yang membunuh. Itulah yang sangat merugikan. Kalau misalnya meninggal langsung atau overdosis, meninggal langsung ada apa-apa baik, ada penyulitan orang.
SD lain, ributnya. Kadang taburan satu tempat ibu bapak dia menabur, satu tempat ibu menabur. Sini alhamdulillah bu, anaknya memperhatikan. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak ada, lanjut kita habiskan. Ini perkembangannya di mana 2.241 itu adalah jumlah NPS di dunia. Di Indonesia 96 yang teridentifikasi dan 91 itu sudah masuk regulasi, 5 yang belum. Di antaranya vitamin, kraton, alfa propiamino methylphenone, MDMB, 5 metil inaka dan bromozolam. Kraton ini banyak ditemukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Itu seperti tehnak diseduh. Alhamdulillah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tidak ditemukan. Kalau di Kaltim, ibu banyak menemukan. Sampai-sampai kami ada menanam ibu di BNN Provinsi Kalimantan Timur. Dan ibu juga coba-coba mencicipi. Kalau mencicipi ada masalah lanaklah karena untuk penyuluhan, untuk memberitahu ke orang-orang yang tanya. Jadi ketika ibu mengkonsumsi kraton ini, ibu tidak mendapatkan apa-apa nak. Tidak dapat mendapatkan apa-apa, sebenarnya seperti teh biasa, tidak ada rasanya dan tidak ada sampai memabukkan karena ibu hanya sedikit saja mengkonsumsi. Tapi apabila ibu ulang-ulang itu bakalan kecanduan. Next. Nah ini efek dari cannabinoid atau ganja. Ini ganja ini banyak disalahgunakan di Aceh. Kalau kita Banjarmasin untuk tahun 2024 tidak ada yang menyalahgunakan ganja. Kita Banjarmasin itu menyalahgunakan sabu, ekstasi, itu pacaran dan jinek. Kalau ganja jarang. Ini psikologi, gelisah, agresif, bingung, halusinasi, paranoid. Nah, paranoid ini juga hati-hati. Kita diam aja, dikiranya mau mengusuri dia. Nah, ini orang yang paranoid, dia curiga. Kemudian merusak neurologi, kejang, hilang kesadaran, koma, kardiovaskular, nyeri dada, metabolik, hiperglikemia, hipokalemia, gastrointestinal, mual muntah, lainnya demam, kegagalan organ dan kematian. Next. Ini prevalensinya di mana prevalensi penyalahguna narkotika itu kan turun naik dari 2008 sampai 2023 bisa kita lihat turun naik. Next. Ini next. Permasalahan narkotika itu sangat kompleks dari rasanya lebih serius dibanding korupsi. Wilayah sebarannya sangat luas. Tidak ada satu kelurahan pun di Banjarmasin yang berani mengatakan bahwa kami bebas dari penyalahgunaan narkotika. Semuanya sudah ada datanya di BNN Kota Banjarmasin. Semua ada yang menyalahgunakan, baik sebagai pengedar maupun yang mengkonsumsi. Semua ada datanya. Aparat terjerat semuanya sudah ada yang terjerat, baik kepolisian maupun BNN. BNN juga ada nak. Siswa ada, banyak ditemukan siswa. Ibu ketika baru mutasi 2000
Indonesia. Kemudian dukungan modalnya itu sangat banyak. Kalah kita karena perputaran uang sangat banyak untuk penyalahguna narkotika ini. Kemudian didukung oleh perkembangan teknologi, kerugian jiwa dan material ini pasti. Kerugian jiwa ketika ada pelajar SMK daerahnya itu dekat perbatasan Kaltim dan Kalsel. SMK itu mabuk alkohol, akhirnya dibunuhnya tetangganya. Berjumlah 4 orang dibunuhnya. Karena apa? Karena dia mabuk. Pertama-tama dimatikannya listrik, setelah dimatikannya listrik keluar bapaknya. Setelah keluar bapaknya dibunuhnya. Habis itu dia masuk, ada mamanya dibunuhnya. Ada anaknya lagi yang besar, anaknya dibunuhnya. Terakhir adiknya yang paling kecil yang di atas tilam masih tidur dibunuhnya. Ini akibat pelajar SMK tersebut mengkonsumsi alkohol. Akhirnya apa? Akhirnya di penjara nakal. Cita-cita tidak tercapai. Uyuh-uyuh, lelah-lelah, capek-capek belajar. Setelah SMK di penjara. Sewaktu di penjara rumahnya disamaratakan penduduk dengan tanah. Jadi ketika keluar penjara mau kemana? Rumahnya sudah tidak ada. Cita-citanya apa? Cita-citanya terbengkalai. Sia-sia kan? Ini adalah pelajar SMK yang rumahnya itu di dekat perbatasan Kaltim dan Kalsel. Sangat menyedihkan akibat menyalahgunakan narkotika. Next. Ini karakteristik kejahatan narkotika bersifat laten, dinamis, beragam motif, berdimensi transnasional, pelaku jejaring perputaran uang yang sangat besar, teknologi canggih, tidak dapat dibasmi secara tuntas. Karena sulit sekali membasmi narkotika, terbukti dengan prevalensinya tadi turun naik. Tapi apabila anak-anak ibu di sini sudah ketahanan dirinya yang kuat, sudah tidak mau lagi menyalahgunakan narkotika, insya Allah kita Kota Banjarmasin Indonesia minimal menurun prevalensi penyalahgunaan narkotika. Ada yang ingin ditanya, silakan. Sebelum kita lanjut. Lanjut. Sudah lelah kan? Oh tidak. Sosialisasi lagi di Mantiga Pulau Warman. Ibu mohon diri, ibu mohon semoga apa yang ibu sampaikan tersebut bermanfaat. Ibu minta maaf lah karena keburu-buru mau ke Mantiga. Ibu ucapkan semoga anak-anak ibu tambah sukses. Sehat walafiat. Bubur ikan lele.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.